wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi, sallallahu alaihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu alaihi wa sallam ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man dakhala fi dinihi ajma'in. ولجميع مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأزواجنا وذريتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء والأموات ولجميع حاجاتنا في الدنيا والدنيا والآخرة أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah sekalian, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan dan berusaha untuk selalu menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui beliau Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi abdan syakur, hamba yang bersyukur. Dan sungguh karena sekalian bahwa kebahagiaan atau kenikmatan adalah merupakan cita-cita semua kita. Jadi yang belum dapat nikmat, belum bahagia, ingin dapat nikmat. Dan seterusnya orang yang sudah merasakan bahagia atau merasakan nikmat, ingin tambah nikmat lagi. Yang sudah punya rumah satu ingin nambah, ingin punya rumah dua. Mungkin istri juga begitu ya. Punya istri satu ingin dua gitu ya. Itu fitrah, ya fitrah. Walaupun setelah melihat situasi dan kondisi, ya keinginan hanya sekedar keinginan, tapi nggak berani nambah gitu ya. Dalam hal istri gitu ya. Nggak beraninya macam-macam faktornya, takut atau dan sebagainya. Maka di sini ada janji Allah di surga nanti. Nah, kita tinggal pilih mau nambah berapa dengan macam-macam pilihan. Nah, karena memang itu salah satu fitrah dalam diri kita. Jadi intinya manusia itu ingin terus mendapatkan sesuatu yang enak, kemudian lebih enak lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta tentu yang paling tahu mengenai kondisi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah yang kita semua sudah hafal misalnya, di dalam surah Ibrahim. Surah Ibrahim itu surah yang ke-14 di ayat yang ke-7 yang tadi saya baca di rakaat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita melihat ayat ini, hidup ini pilihannya cuma dua. Kalau nggak bahagia, sengsara. Kalau nggak lapang, sempit. Kalau nggak tenang, udah. Itu saja. Maka karena pilihannya cuma dua, nah kita tentu harus pilih salah satu. Karena keduanya nggak bisa bersatu. Ketika di situ ada bahagia, maka sengsara hilang. Ketika di situ ada sengsara, maka bahagia hilang. Nah, maka semua kita pasti pilih yang pertama. Dan ini urutannya begitu. Urutannya adalah la in syakartum la azidannakum. Jadi di sini ya, bahasanya itu Allah menawarkan, kamu bersyukur, nanti kamu dapat nikmat dan dapat tambahan nikmat. Kamu nggak mau, kamu pasti sengsara. Nah ini berlaku untuk semua lini, termasuk dalam pendidikan. Kamu harus pintar. Kalau enggak, kamu bodoh. Kira-kira. Dan saudara-saudara di sini, kalau kita lihat dari lafaznya, di situ ada lam kosong, sumpah. Jadi lamnya berisi sumpah. Kemudian ditambah oleh Allah dengan nun taukid di belakangnya. Jadi jika kalian bersyukur, sungguh pasti aku akan tambah nikmat kalian. Ini menjadi satu kepastian bahwa kalau kita sudah benar syukurnya, hidupnya pasti bahagia. Karena akan Allah tambah terus nikmatnya, ditambah lagi. Kalau kita enggak bahagia atau enggak ya, nikmat, berarti ketika itu syukur kita sedang hilang, sedang enggak ada. Karena itu udah sepasang nih pasangan. Kalau syukur pasangannya nikmat, kalau kufur pasangannya sengsara. Itu udah pasangan itu. Jadi kita harus tahu dalam diri kita, oh saya sekarang lagi gundah gulana. Oh berarti syukurnya lagi hilang. Udah pasti itu. Sebab kalau syukurnya masih ada, sedang ada, itu gundahnya pasti hilang. Ya, jadi kalau ada keimanan itu naik turun, maka rasa syukur itu berbanding lurus dengan keimanan. Kalau imannya turun, rasa syukurnya itu turun, rasa bahagianya turun. Nah, maka kita di sini harus betul-betul kita pahami, kita mengerti bahwa rasa syukur ini ada dalam diri kita dan benar. Jadi kalau syukurnya benar, hasilnya adalah nikmat. Sehingga di sini Allah mengingatkan di dalam ayat yang lain, yaitu di surah Saba ya. Surah Saba itu surah yang ke-34. Surah Saba di ayat 13 Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, bahwa kalau orang bersyukur itu pasti dia nikmat. Tapi kata Allah, ternyata sedikit orang yang berhasil bersyukur.
Berarti kebanyakan orang nggak bersyukur. Kebanyakan orang berarti nggak bahagia. Walaupun kalau kita katakan sedikit, ya tapi banyak. Sedikit tapi banyak. Oh, kenapa sedikit kok banyak? Karena sedikitnya itu perbandingannya dengan jumlah seluruh manusia yang lahir semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya, di Indonesia aja kan jumlahnya yang masih hidup saja ya ratusan juta. Bagaimana dengan yang sudah meninggal? Apalagi ditemukan situs kuno, benar apa salah? Belum pasti. Situs Gunung Padang itu, ya itu katanya situs Megalithicum, lebih tua dari Mesir ya, piramid atau di bangsa Mesopotamia. Kalau dari hasil penyelidikan sebagian orang atau sebagian ahli, ini lebih tua dari itu. Artinya jumlah orang itu banyak sekali kalau dari Nabi Adam. Berarti sedikit itu yang dimaksud ya banyak ya, karena sedikit dari yang sangat banyak. Ya katakanlah jumlahnya orang ada 100. Kalau 40 itu sedikit. Kan jumlah semuanya ada 400, ada 100. Tapi ini yang ada cuma 40, berarti sedikit. Karena yang 60-nya yang banyaknya nggak ada. Nah, maka saudaraku nggak usah khawatir di sini. Ketika Allah mengatakan, tapi sedikit orang yang bersyukur, itu sedikit tapi banyak juga. Itu nggak cuma 1 atau 2 kan? Karena saking banyaknya orang. Namun demikian, ayat ini mengingatkan bahwa untuk bersyukur itu membutuhkan ilmu. Karena nyatanya jumlahnya lebih sedikit dibanding orang yang gagal bersyukur. Jadi kalau jumlahnya 100, yang berhasil bersyukur itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang nggak bersyukur. Oh, berarti kita harus apa di sini? Harus hati-hati. Harus bisa memastikan bahwa saya ini termasuk orang yang berhasil dalam bersyukur. Jadi kunci mudah dalam meraih bahagia atau nikmat yang bersyukur itu kuncinya. Ya, kata-katanya cukup singkat, maka mudah. Mudah tapi kok sedikit. Ya, walaupun mudah, karena ilmunya nggak dikuasai, ya akhirnya gagal. Ya kalau kita tanya itu, bikin tempe itu gampang atau mudah? Gampang. Semua orang bisa kalau mau belajar bikin tempe. Beda dengan ilmu mengenai tomato. Itu nggak semua orang bisa walaupun mau belajar. Karena itu harus jurusannya jurusan fisika, jurusan IPA. Dan tidak semua orang mampu untuk mengambil spesifikasi ilmu IPA karena rumit. Ya, tapi kalau bikin tempe, semua orang bisa kalau mau. Dan juga demikian dengan syukur, saudara. Jadi kalau mau, semua orang bisa bersyukur. Cuman persoalannya nggak mau belajar untuk syukur. Akhirnya banyak yang gagal. Jadi walaqad yassarnal Al-Quran, sesungguhnya sudah kami mudahkan Al-Quran. Artinya sesungguhnya yang ada di Quran ini mudah semua sebenarnya. Kalau mau, tidak ada orang yang nggak bisa. Karena Allah sudah bersumpah, walaqad dan sungguh yassarnal Al-Quran, sudah aku mudahkan itu Al-Quran. Artinya Quran itu mudah. Nah, cuman ternyata tidak semua orang bisa. Karena nggak mau. Nah, mari kita kaji bagaimana kita ini termasuk orang yang terus mendapatkan tambahan nikmat. Sudah nikmat, tambah nikmat lagi. Maka kita lihat penjelasan dari ulama-ulama mengenai ayat ini. Yang paling
sederhana ada di dalam tafsir Jalalain. Ini tafsir yang simpel, yang mudah dan simpel. Wa ita'adana, dan ingatlah ketika telah mengumumkan, telah memberitahukan a'lamu, itu wa ita'adana a'lama, telah memberitahukan, yaitu Rabbukum, Tuhan kalian, la in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, nikmati terhadap nikmatku. Ya, kuncinya satu itu, bersyukur terhadap nikmat yang kita rasakan. Dan semua nikmat yang kita rasakan itu adalah atas pemberian Allah. Dan bersyukurnya di sini adalah bitauhid. Nah ini di sini kunci pertama. Kuncinya cuma dulu. Kunci pertama untuk kita bisa bersyukur atau bersyukur dengan cara yang benar sehingga kita memperoleh hasil, yaitu nikmat dan tambah nikmat. Maka dalam bersyukur kepada Allah kita harus dengan tauhid, memurnikan bahwa nikmat yang kita rasakan, ya, semua nikmat yang kita rasakan itu adalah nikmatnya Allah. Di sini kembalinya kepada Allah. Tidak ada kenikmatan yang tidak bersyukur dari Allah. Sesungguhnya semua orang sengsara kecuali yang Allah beri nikmat. Sesungguhnya semua orang itu kekurangan kecuali yang Allah beri cukup atau kecukupan. Semua orang sesungguhnya kelaparan kecuali yang Allah beri rasa kenyang. Nah, sehingga ketika orang itu sudah kaya-raya, duitnya sudah banyak, tetapi Allah tidak memberikan rasa syukur kepada orang tersebut, maka hawanya itu masih lapar, masih haus, masih kurang. Ya, kekayaannya tidak habis dimakan 7 turunan, tetapi masih korupsi. Nah, ini berarti nggak cukup dia, masih kurang. Kenapa? Karena Allah nggak memberi rasa cukup. Bahkan ada orang yang tidak punya apa-apa, artinya ya, nggak megang duit gitu ya, tapi tenang, nyaman, bahagia. Kenapa? Karena Allah memberi rasa cukup kepada orang tersebut. Seperti seorang anak yang kemana-mana bersama orang tuanya, nggak megang duit, nggak megang apa-apa, tapi bahagia saja dia. Kenapa? Karena dia bersama orang tuanya. Kalau ingin es, tinggal minta sama orang tuanya, Pak, ingin es. Dia nggak megang duit, ya, tetapi karena dia bersama orang tuanya, tenang, bahagia. Dikasih duit sekepok ya, anak kecil, orang tuanya pergi, nangis dia, walaupun pegang duit. Ya, artinya di sini rasa cukup itu tidak harus pegang sesuatu, tapi ketika rasa cukup itu dikasih kepada orang tersebut, maka dia akan merasa tenang, merasa bahagia. Dan rasa bahagia itu adalah milik Allah. Bagaimana saudaraku di sini yang dimaksud dengan tauhid itu? Nah, ini ada salah satu hadis, saya nukil supaya jelas. Tauhid itu maksudnya bagaimana? Bersyukur dengan tauhid itu seperti apa? Nah, di sini ada salah satu hadis, saya nukil, ini hadis sahih riwayat Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Mutirun nasu ala hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah terjadi hujan. Nah, ini hujan, contohnya hujan, karena kita lagi mengharapkan hujan ya. Sudah berapa lama kan hujan ya. Ya, banyak sumur-sumur yang kering ya.
sudah banyak juga tumbuh-tumbuhan yang mati gitu. Ya udah kita bahas hujan sekalian, berharap sama Allah agar dikasih hujan. Dan hujan ini merupakan simbol rizki. Ya, simbol rizki itu adalah hujan. Nah, ala hadis Nabi SAW ini terjadi ketika ada Nabi masih ada, hujan. Maka faqala Nabi SAW, Nabi SAW berkata, bersabda beliau, asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafirun. Di sini kita bisa membedakan siapa kita, siapa mereka. Ketika terjadi hujan, apakah kita ini termasuk orang yang bersyukur sehingga dengan itu Allah akan memberi nikmat dan menambah nikmat kepada kita, atau dengan hujan itu kita termasuk orang yang kufur sehingga dengan hujan itu menjadikan satu pintu ya, kita menjadi orang yang akan mendapatkan kesulitan. Jadi dengan hujan bisa dilihat ini kita termasuk yang kufur atau termasuk yang syukur. Maka Rasul melanjutkan, kalau mereka yang bersyukur ketika hujan, mereka mengatakan hadhihi rahmatullah, ini rahmat Allah. Jadi kejadian hujan itu langsung dikaitkan kepada yang punya hujan. Ini rahmat Allah. Jadi ketika hujan nggak biasa, hujan, enggak, tapi dia langsung tak, ini rahmat Allah. Ketika hujan, ini rahmat Allah. Artinya dia telah mentauhidkan bahwa hujan ini berasal dari yang satu, Allahu Ahad. Tapi bagaimana orang yang kufur di sini? Kata Rasulullah, wa qala ba'duhum, dan mereka yang kufur mengatakan, laqad sadaqana kada wa kada. Nah, ini orang yang kufur. Ketika terjadi hujan, dia menganalisa. Oh, ini hujan karena awannya begini, kandungan airnya seperti ini, ada angin yang seperti ini, maka terbentuklah satu situasi cuaca yang udah cuaca itu menyebabkan hujan. Kada banyak gempa yang terjadi di Maroko kemarin, saya baca terakhir itu korbannya sudah 3.000 lebih dan masih banyak lagi yang belum terhitung. Begitu juga angin dan banjir, angin Daniel namanya, angin dinamik Daniel ya, angin Daniel. Kalau Fir'aun itu kan dia ke laut ya, maksudnya Fir'aun itu dia mengejar Nabi Musa lewat laut yang sudah dibelah, kemudian lautnya disatukan kembali. Kalau Daniel lebih ganas lagi, karena orang di daratan dilempar oleh Allah ke laut pakai angin itu. Jadi kemarin saya baca juga sudah 2.000 lebih yang meninggal dan 10.000 hilang. Ya, 13.000 nanti nambah lagi. Ya, berapa ribu lagi hilang. Ya, dan saya baca tadi itu mereka dilempar ke laut. Kalau Fir'aun kan udah, memang dia udah ke laut gitu. Tapi ini orang di darat dilempar ke laut. Di bawah arus, di bawah badai Daniel. Ya. Nah ini kalau orang yang nggak bersyukur, dia akan menganalisa, oh ini gempa di Maroko karena begini terjadinya gempa. Tidak dihubungkan ke Allah. Padahal kalau kita belajar agama, ya misalnya di dalam salah satu ayatnya di surah atau kaburnya, ya surat 64 ayat 11. Ya, Abdullah Syaitan Rajim, ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali
atas kerangka Allah, atas rekayasa Allah. Artinya yang menjadikan lempengan bumi itu patah, bergeser, bergerak, itu semuanya atas kendali Allah. Jadi kalau kita kada begini dan begini tanpa dihubungkan ke Allah, inilah yang dimaksud dia telah kufur atau dia telah merusak tauhidnya. Penyebabnya ini. Nah, jadi ketika dia mengatakan hujan ini terjadi karena begini. Kada. Kalau bahasa kita itu kada itu bla gitu ya. Kata-kata bahasa Arab ya. Kalau bahasa kita itu ini terjadi hujan kenapa? Karena bla. Hati-hati. Ini menjadi batas antara siapa orang yang bersyukur dan siapa yang kufur. Jadi mulai hari ini kalau terjadi apapun, baik itu yang bersifat nikmat, ya, maka kalau nikmat kita katakan hadhihi rahmatullah. Hal-hal yang mengenakan kita katakan ini adalah rahmat Allah. Jangan sampai kita mengatakan, oh ini rumah ini hasil kerja keras saya, hasil keringat saya, hasil usaha saya. Tidak. Ini rahmat Allah. Betapa orang yang kerja keras sampai sekarang belum punya rumah, keringatnya bercucuran tiap hari, ya jadi buruh, gitu kan? Kita duduk punya rumah, ya kan? Nah, ini berarti bukan karena usaha keras kita, dan ini dicontohkan oleh Allah ketika Siti Hajar bolak-balik dari Siti Marwah, dari Marwah ke Sofa, dari Sofa ke Marwah, sampai lemes, nggak dapat air, dia nyari air. Tapi habis tenaga, nggak dapat air. Tapi duduk bersandar karena capek. Allah mengendaki dia dapat air. Dikasih tahu malaikat mendatangi maksudnya. Ajar ini kasih tahu. Air yang dicari ada di tumitnya Ismail. Lo kalau tahu dari tadi ngapain bolak-balik nyari air? Ada dari situ. Tadi belum ada. Tadi belum ada, makanya cari karena tadi belum ada. Terus sekarang ada. Allah kasih. Artinya walaupun orang nyari kemana sampai keringatnya habis, bahkan keringat darah habis, kalau Allah belum ngasih duit kita nggak dapat duit. Nah dari sini kita tahu, oh benar berarti rumah ini hadhihi rahmatullah. Bukan karena hasil keras, usaha keras kita enggak. Ya, duitnya banyak, bolak-balik nyalon presiden, yang jadi yang duitnya sedikit. Ya. Duitnya banyak, bolak-balik yang kalau presiden nggak jadi. Tapi yang duitnya sedikit malah jadi. Berarti, nah, di dalam surat Al-Imran ayat 227 dikatakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzil mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Kekuasaan milik Allah. Jadi kerajaan, ya, presiden itu milik Allah. Ketika orang itu berusaha untuk menjadi presiden, Allah nggak ngasih walaupun duitnya banyak, usahanya kencang, nggak dapat. Tapi walaupun buta, gitu ya, atau fisiknya cacat, gitu. Tapi Allah menghendaki kekuasaan itu, maka orang itu punya kekuasaan. Jadi presiden, walaupun cacat, walaupun nggak gagah. Walaupun duitnya sedikit dibanding yang duitnya banyak. Nah jadi di sini betul-betul bahwa karunia itu adalah milik Allah. Dan yang kita dapatkan bukan karena usaha keras kita. Usaha keras kita itu hanya itu sebagai, kalau dikatakan sebagai apa ya, perantara bisa, wasilah bisa. Tapi kalau Allah belum mengendaki, enggak ada. Itu satu ya. Jadi hati-hati di sini saudaraku. Mulai hari ini kalau apapun, nikmat apapun yang kita dapatkan, maka katakan hadhihi rahmatullah. Jangan dikembalikan ke kita, karena kita tidak bisa melakukan apapun selama Allah tidak menghendaki. Maka ada kalimat auqalat itu la haula wala quwwata illa
illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Kecuali daya dan kekuatan itu Allah yang memberikan. Itu yang pertama. Kemudian yang satu lagi supaya lengkap, saya nukil dari ayat Al-Quran. Itu ada di dalam surah An-Naml, ya, surah Semut, surah ke-26, ada di ayat 40. Kalau dilihat dari urutannya bisa sampai dari ayat 38. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Bermula ketika Nabi Sulaiman menawarkan kepada para pejabatnya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istana Bilqis ke hadapanku sebelum Bilqisnya sampai ke sini. Nah, ini berarti kan siapa yang bisa? Siapa yang bisa berusaha? Siapa yang bisa melakukan dengan segala kemampuannya? Tidak ujuk-ujuk ditawarkan. Ini untuk mengajarkan kepada kita mengenai tauhid bersyukur. Nah, semua ditawarkan, ayo siapa yang bisa? Dengan ilmunya, dengan kemampuannya, dengan usahanya. Yang penting bisa sampai ke sini istananya sebelum yang punya sampai di sini. Maka dari kelompok jin yang dia memiliki ilmu yang luar biasa, kalau dikatakan jin sakti gitu, sakti. Lalu menjadi yang sakti itu kan nggak ujuk-ujuk, ya, berusaha belajar. Kalau orang dulu mungkin bertapa, semedi, ya, mungkin bertahun-tahun sampai dia sakti. Atau kalau ilmiah ya orang itu belajar dengan tekunnya, proses memakan waktu yang cukup. Maka jadilah dia seorang jin ibrit yang sakti, yang pintar. Maka dia menyatakan ya, di dalam ayat ini atau di surat ini, yaitu qala ifrit, di ayat 39 ya. Berkata jin, seorang jin ibrit, jin yang cerdas, minal jin, dari golongan jin, saya gitu. Siapa yang bisa? Saya panah ya. Saya kata ibrit, atika bi qabla an taquma min maqami. Saya bisa, saya akan datangkan dengan kemampuan saya, dengan usaha saya, dengan keringat saya, itu istana sampai di sini di hadapan Anda sebelum Anda atau Tuhan berdiri, kata jin. Nah kemudian di ayat selanjutnya, qala alladzi indahu ilmu minal kitab. Kemudian orang yang menguasai ilmu kitab, lagi-lagi ini adalah orang yang tekun, yang dia belajar siang dan malam sampai dia menguasai ilmu kitab. Gak tiba-tiba dia pintar, tapi dia berusaha belajar dengan usahanya siang dan malam sampai dia menjadi orang yang ahli kitab. Maka kalau tadi jin saya, ini pun dia mengatakan anak saya bisa lebih cepat. Atika bi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Saya lebih cepat dari jin. Kalau jin mengatakan bisa sebelum Anda berdiri, maka saya bisa mendatangkan istana ini sebelum Anda berdiri. Wah, lebih hebat lagi. Ya, seorang alim yang menguasai ilmu kita. Maka yang terjadi falamma ra'ahu mustaqarran indahu. Ya, tadi sudah dengan proses tawar menawar lelang gitu ya. Apa istilahnya? Tawar menawar tadi. Ya. Lelang. Ya, itu kan berarti sudah dengan usaha, dengan keringat, belum belajar ilmunya tadi. Tapi ketika benar-benar tadi istana itu pindah ke hadapan Nabi Sulaiman, sebelum Nabi Sulaiman berdiri, apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Dia sebagaimana tadi orang yang tadi hujan. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, qala hadza min fadli rabbi.
ini adalah karunia Tuhanku. Padahal tadi melalui usaha tadi, usaha oleh yaitu jin dan kemudian orang yang soleh. Dan Nabi Sulaiman mengatakan di sini, ini adalah lihat luani, ya, lihat luani. Ini ujian untukku. Kejadian ini, kejadian yang luar biasa ini, yang dilakukan oleh orang yang luar biasa juga. Ini adalah ujian untukku. Dengan ini, apakah saya termasuk orang yang bersyukur? Ashkur, amakfur, atau aku termasuk orang yang kufur? Kalau Nabi Sulaiman salah ucap, dia termasuk orang yang kufur. Kalau dia mengatakan tadi kada wa kada bla 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 bla, oh ini bisa kesini karena ini. Karena tadi saya sudah menawarkan kepada halayak ramai siapa yang bisa, ada jin mengatakan begini, ada orang soleh mengatakan begini, orang alim, dan kemudian dengan orang alim inilah istana berhasil diboyong ke sini. Kalau ngomong seperti ini, maka Nabi Sulaiman termasuk orang yang kufur. Tapi Nabi Sulaiman di situ Allah ingin mengajarkan kepada kita lewat ucapan Nabi Sulaiman. Ketika usaha keras sudah dilakukan dan benar-benar istana itu pindah ke hadapan Sulaiman, dia mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah karunia dari Tuhanku. Di hadapan orang yang tadi berkeringat. Nah, begitu juga nanti ketika kita belajar, kita berusaha dapat jabatan tinggi, beli mobil, beli rumah. Jangan mengatakan ini hasil kerja saya belajar dari kecil, sekarang saya dapat menjadi punya jabatan. Saya nabung tiap hari, sekarang saya bisa beli rumah. Bla 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 bla. Ini perusahaan tauhid kita. Dan di sini rumusnya, kenapa Allah katakan sedikit orang yang berhasil bersyukur? Karena kebanyakan orang kalau dapat nikmat pasti akan bla 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 bla. Ketika terjadi hujan, dia akan mengatakan bla bla. Nah, kita sebenarnya dari ini supaya kita berhasil bersyukur. Rumusnya kata Syekh Jalaluddin Asyidi adalah bitauhid, mentauhidkan nikmat itu, bahwa nikmat itu adalah dari Allah, bukan atas kerja keras kita. Tidak ada dua pilihan. Apakah kita mengucapkan dengan hadis tadi hadhihi rahmatullah, atau kita mengucapkan dengan ayat ini, yaitu hadza min fadli Rabbi. Enggak sama dua-duanya. Dia mengatakan hadhihi rahmatullah, hadza min fadli Rabbi. Silakan. Selamat buat kita. Jadi kira-kira gampang atau susah kita mengatakan hadhihi rahmatullah, hadza min fadli Rabbi? Gampang atau susah? Gampang. Nah, itulah maka rumusnya tadi gampang sebenarnya itu bersyukur. Tapi karena enggak punya ilmunya, akhirnya dia gagal, dia nggak bisa menjadi orang bersyukur, dia gagal orangnya bersyukur. Satu. Kemudian rumus yang kedua, kata Syekh Jalaluddin Asyidi, adalah bersyukur itu binta'ah, dengan taat. Nah, kita ngaji, kita sholat, dari sholat berjamaah, ya, kita ada puasa, kita bagi air, gitu ya, memaafkan orang yang bersalah, dan seterusnya, ketaatan. Ya, binta'ah. Nah, selama ini ketika kita melakukan ketaatan itu karena kewajiban. Kenapa kamu sholat? Wajib. Kenapa kamu puasa Senin? Karena sunnah. Padahal itu fikih. Wajib dan sunnah itu fikih untuk memasang skala prioritas. Mana yang lebih penting? Contoh, kita kan sholat duha. Tiba-tiba ada orang tua kita datang mencet bel, kita lagi sholat duha, atau assalamualaikum, jawab salam wajib atau sunnah? Wajib. Sholat duha sunnah. Mana yang lebih prioritas? Wajib. Maka batalkan sholat duha, kemudian buka pintu, tamunya dilayani, silakan masuk dulu. Kalau kita mau sholat duha, izin sama tamunya, saya sholat duha belum selesai, minum dulu ya, baca ini saya tak menyelesaikan. Oh enggak usah, jangan. Kalau tamu mengatakan jangannya sudah kita di sini. Ibu kita mengatakan udah di sini aja nemenin ibu udah lama gak kangen sama kamu, jauh-jauh kok. Nanti sholat itu kan bisa besok lagi. Maka kita nggak boleh, kita harus nemenin ibu kita atau apa kita. Ini fungsi fikih. Wajib dan sunnah itu untuk membuat skala prioritas mana yang harus didahulukan.
Jadi bukan karena wajib kita sholat, bukan karena wajib kita puasa. Ada banyak dalilnya mana? Gitu. Dalilnya ada saya tahu di sini. Ya, jadi ada di dalam surat Sabah nih. Nanti dilihat ya dalilnya. Surat Sabah itu surat yang ke 34 ayat 13. Wa kunna, dan kami Allah mengatakan i'malu, beramallah ya ala Daud. Ini saya baca tafsir. Wahai keluarga Daud. Maksudnya beramal apa? Bitauhatillah. Beramallah kamu, lakukanlah ya, amalan-amalan yaitu ketaatan kepada Allah. Taatlah kamu kepada Allah. Syukron, sebagai rasa syukurmu. Berarti ketaatan yang kita lakukan ini sebagai rasa syukur, bukan karena wajib dan sunnah. Lakukan sholat, lakukan puasa, lakukan ngaji seperti ini. Dan itu kamu lakukan sebagai rasa syukur lahu kepada dia Allah, alama ataku, terhadap apa yang aku berikan pada kenikmatan-kenikmatan. Sehingga begitu Allah mengatakan yang bisa seperti ini dalam beramal, yang bisa dia melakukan amal karena ketaatan, karena syukur, qalil, kata Allah, sedikit gitu, seperti ini. Karena nggak belajar, padahal gampang. Wong dia udah sholat kok, wong dia sudah puasa kok. Cuman dalam hatinya dia sholatnya karena kewajiban, bukan karena syukur. Artinya udah lakukan, cuman beda setelan hati saja sebenarnya. Nah sekarang kita setel hatinya. Jadi mulai hari ini kita melakukan ketaatan-ketaatan dalam rangka bersyukur kepada Allah. Nah sebagai dalilnya kita mungkin satu hadis. Ini satu hadis. Nah, jadi dalam salah satu riwayat ada orang yang umurnya ratusan tahun. Kalau kita kira-kira nyampe 100 tahun umurnya, kira-kira kayak nyampe ya. Ya karena ya dari kejadian itu kebanyakan orang matinya antara 50, 60, 70, antara itu. Ya dikit lagi kalau udah 50 ya. Hati-hati apalagi udah 60, ya apalagi udah 70. Jadi orang itu Nabi kan umurnya 60-an. Kata Rasulullah, umur umatku itu standarnya adalah aku. Bisa kurang sedikit, kalau 60 berarti kurang 50. Atau lebih sedikit, berarti lebih dari 60, 70. 10 ke atas, 10 ke bawah ya. Tapi 60-an. Berarti yang sudah 50-an ya, ini sudah merek-merek deket-deket garis finish ya. Yang 60 udah waktunya, apalagi udah 70. Ya, ngeri. Ya, tapi nanti dengan bersyukur kita jadi indah gitu, jadi indah. Nah, orang itu umurnya ratusan tahun dan ini orang soleh luar biasa. Siang hari dia berpuasa dengan melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sementara malamnya dia sholat dengan melakukan amalan-amalan lainnya. Jadi siangnya luar biasa solehnya, malamnya luar biasa solehnya, maksiatnya sedikit. Kemudian setelah meninggal itu Allah timbang, ya, ditimbang amalan dan dosanya. Kira-kira kalau orang soleh seperti ini, yaitu pahala dan dosanya, kira-kira ya, ini kira-kira banyak kan apanya? Banyak kan? Pahalanya. Orang dia umurnya 100 tahun, siang malam itu beramal, tentu yo dia banyak pahalanya. Maka yang berlaku adalah surat Al-Qari'ah. Fa amman sakulat mawazinu fa huwa fi isyatir. Adapun orang yang pahalanya lebih berat daripada dosanya, amal solehnya lebih berat daripada amal maksiatnya, maka fa huwa fi isyatir radiyah, dia menjadi ahli surga. Dan benar orang ini jadi ahli surga. Karena setelah ditimbang ternyata memang amal baiknya telah mengalahkan amal buruknya. Ini yang terjadi pada orang ini. Dan memang secara akal masuk akal loh, siang malam dia ibadah. Tetapi ketika dia masuk surga, Allah mengatakan kepada orang ini, udkhulu abdi al-jannata bi rahmatika ya lakum. Silakan kamu masuk ke surgaku dengan rahmatku.
Apa kata orang ini? Ya Rob, bal bi amali. Wahai Tuhanku, bukankah aku masuk surga itu dengan amalku? Aku siap malam, amalku banyak, pahalaku banyak. Ya Rob, bukankah aku masuk surga dengan amalku, dengan usahaku? Aku siap malam, paginya, siangnya puasa, malamnya saya sholat. Dan setelah ditimbang benar tadi ya Rob, pahalaku lebih banyak daripada dosaku. Maka Allah mengulang lagi, wahai hambaku, udkhulu alladzi wahai hambaku, masukkan ke surga al-jannah birahmati dengan kasih sayangku. Tiba dia orang tadi tetap ngomong seperti tadi, wahai Tuhanku, ini Tuhan ini lupa bagaimana gitu. Allah lupa bagaimana? Ini saya kan gara-gara amal saya. Ya Rob, bantu amal, bukankah aku masuk surga dengan amalku? Ini sampai tidak. Akhirnya orang itu tetap mengatakan, wahai Tuhanku, bukankah aku ini masuk surga karena amalku? Maka malaikat, Allah panggil malaikat saya. Coba kamu timbang amalnya dia, ditimbang amalnya, beratnya seberapa. Kemudian kamu timbang berapa berat nikmat yang berikan kepada dia satu saja, satu matanya saja. Mata ada dua, yang ditimbang satu mata saja. Apa yang terjadi? Ketika ditimbang satu mata, beratnya seberapa? Amal dia selama ratusan tahun itu siang malam, beratnya seberapa? Setelah ditimbang ternyata beratnya amal itu belum cukup untuk menebus satu nikmat mata ini. Begitu dia melihat, kaget dia. Disitulah dia tersadar, oh benar berarti saya masuk surga bukan karena amalku. Kenapa? Karena amalku hanya untuk menebus satu mataku saja nggak cukup. Oh berarti saya masuk surga karena rahmat Allah. Maka mulai hari ini ya kita hendaknya yang umurnya nggak sampai 100 tahun dan nggak siamal ibadah kayak orang ini, mulai hari ini niatkan ibadah kita ini dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku mau bersyukur atas satu mataku, dua mataku, tangan kakiku, ya dengan nikmat itu semua ya Allah. Aku sholat, aku puasa, aku ngaji, semata-mata saya ingin berterima kasih padamu. Karena ternyata yang 100 tahun saja nggak cukup terima kasih kepadamu dengan nikmat ibadahnya. Maka malu saya rasanya kalau saya melakukan amal ini karena kewajibanku. Nah, satu lagi sebagai contoh adalah bahwa ketika Rasulullah SAW beliau berdiri berjam-jam sholat malam sampai kakinya kapalan. Ya, rakaat pertama dengan surat Al-Baqarah, rakaat kedua dengan surat Al-Imran, kemudian salam, bangun lagi sholat lagi rakaat pertama dengan surat An-Nisa, kemudian rakaat kedua dengan surat Al-Maidah. Pernah seumur kita satu rakaat dengan surat Al-Baqarah? Pernah 1 sampai 5 ayat. Jadi mulai kalau ada orang malah berpuf di Allah Akbar sampai 2 juz setengah gimana? Ya, tapi Rasulullah melakukan itu. Ketika Aisyah protes, apa harus seperti itu? Kok begitu banget ibadahnya? Apa kata Nabi? Bukankah aku termasuk orang yang bersyukur? Ini sebagai rasa syukur saya kepada Allah. Jadi Nabi yang melakukan amalan begitu hebat, itu Nabi mengatakan karena rasa syukur. Ya, jadi bukan karena yang lain-lain. Jadi mulai hari ini kita setting, ya. Kita udah melakukan, tinggal setting hati aja. Ya, jadi satu tadi mengatakan kita tauhid, yaitu dengan tauhid setiap nikmat apapun kecil sedang besar katakan hadihi rahmatullah atau hada min fadlillah. Yang kedua, seluruh amalan kita mulai hari ini ya Allah, semua ini aku lakukan karena saya ingin bersyukur kepadamu atas nikmatmu yang telah kau berikan padaku. 1 mata, 2 mata dan seterusnya. Jadi ya sebenarnya mudah ya untuk bersyukur pada Allah dan diterima syukurnya. Nah, mulai hari ini kalau kita lakukan seperti itu, insya Allah nanti kita akan merasakan betapa mudah Allah mengucurkan rahmatnya kepada kita, nikmatnya kepada kita, baik melalui bumi maupun melalui langit. Gara-gara kita fit tauhid, baik mungkin itu hari ini sudah macam kalau ada yang mau nanti diskusi, demikian yang saya sampaikan kurang lebih malam, mudah-mudahan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Minum. Ya, bagi rekan-rekan jemaah yang ingin bertanya tentang hubungannya dengan kebahagiaan, silakan. Mau nambah, boleh nambah. Ya. Baik, monggo Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya, kalau ini berkaitan dengan apa ya, sejarah ya. Saya belum baca. Ya, coba nanti saya coba cari sumbernya supaya jawabannya nggak ngarang ya. Kalau ngarang repot nanti. Ya, jadi terjadinya kapan? Atau mungkin ada jamaah yang tahu. Ya itu terjadinya di Selat Gibraltar ya. Jadi Ya. daerah sekitar Ya. Gibraltar kan asalnya dari bahasa Arab ya Jabal Al-Malik. Di daerah Andalusia Spanyol sebenarnya. Ya. Tidak bercampurnya. Tidak bercampurnya Ada batas. Ya. Ya. Terjadinya kapan? Ya, itu kan kita harus baca ya, baca lebih. Ya, karena saya belum baca itu. Ya. Ada yang lain mungkin? Ya, PR buat saya Pak. Makasih. Kasih PR. Yang lain ada? Mungkin mau nambahkan atau bertanya? Tanya Oh, okay. Jadi tadi menyimak mengenai masalah kebahagiaan. Ya. Kadang-kadang kan kita hidup dalam dua dikotomi ya. Ya. Satu bahagia, satu sengsara gitu. Tapi kalau kita menyimak dari kajian tadi, memang perintah Allah kita harus selalu bersyukur. Jadi dalam kondisi apapun tidak ada pilihan lain kecuali bersyukur. Ya. Dan bersyukur ini menimbulkan rasa bahagia, yaitu istilahnya ketenangan batin, damai dan lain sebagainya. Apakah dengan hal itu, dengan menghilangkan mindset kita tentang sengsara, terus sial, buang sial dan lain sebagainya, akan membuat kondisi kita hidup selalu dalam kebahagiaan. Istilahnya yang diinginkan agama Islam adalah bahwa seorang muslim itu harus selalu dalam kondisi bahagia. Ya, baik. Jadi ada dalam salah satu hadis ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, apa yang kamu senang? Senang itu kan berarti bahagia ya, kalau senang itu. Senang berarti bahagia. Yang kamu suka itu apa? Kalau senang berarti bahagia. Ini jawaban yang beda dengan orang biasa. Artinya apa? Abu Dzar ini sudah masuk ke golongan abdan syukur, puncak daripada orang-orang yang bersyukur. Beliau menjawab, saya suka lapar suka ya. Bagaimana kemarin banyak orang marah-marah ketika di Musdalifah sampai ada yang gugat ke pengadilan ya, karena orang kekurangan air dan kekurangan makanan. Sampai saya misi di salah satu jamaah haji kemarin itu mereka sampai mencari botol-botol bekas ya, barangkali di botol itu masih ada setetes, 2 tetes air karena kehausan ya, dan kelaparan. Tapi yang udah ketika ditanya apa yang kamu sukai, saya sudah lapar. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya suka sakit. Sakit dia suka. Kemudian yang ketiga, saya suka mati. Tuh. Penyakit atau ya penyakit air zaman itu hubur dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Tetapi ini orang ini aneh jawabannya. Saya suka lapar, saya suka sakit, dan saya suka mati. Jadi sebenarnya Rasulullah ini mengajarkan kepada kita, karena ketika itu banyak sahabat di situ. Ya, dengan jalan Abu Dzar itu, Rasulullah ini mengajarkan lewat orang. Kalau Rasulullah yang mengajarkan, ya pantas kamu nabi.
bisa kamu suka gitu. Tapi ini aku tidak jawab. Nah, di dalam surat At-Taghabun dikatakan, ya, ketika musibah itu terjadi, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang beriman dengan iman yang baik kepada Allah, dengan iman yang benar, maka Allah akan tunjukkan hatinya diberi petunjuk. Sehingga dia melihat yang dia lihat bukan dari laparnya, yang dia lihat bukan dari sakitnya, yang dia lihat bukan dari matinya. Hatinya dibuka, dia diperingatkan oleh Allah di balik itu semua. Kalau kita tanya orang sakit, kita tanya orang sakit nih. Orang sakit tapi yang gak gila ya, orang sakit yang benar. Kita tanya, kamu mau makanan atau mau obat? Makanan kamu yang paling suka misalnya soto, tidak bisa. Kamu mau soto atau mau obat? Jawabannya apa? Obat. Padahal obat itu pahit, soto enak. Tetapi ketika itu dia jawab mau obat. Kenapa? Karena dia tahu kalau makan soto tambah parah. Apalagi lagi mencret, makan soto tambah mencret. Enggak, saya nggak soto dulu. Ini kan makanan paling suka, yang kamu orang suka. Iya, saya sakit ya, saya nggak suka soto. Saya mau obat. Pahit tapi obat, nggak apa-apa pahit. Kenapa? Yang dilihat oleh orang sakit itu bukan pahitnya, tetapi dengan obat itu saya sembuh. Maka Abu Dzar, orang yang sudah sampai pada puncak syukur, dia menjawab, saya sudah lapar. Kenapa? Karena dengan lapar hati saya menjadi lembut. Kenapa rumah tangga gagal mendapatkan sakinah mawaddah warahmah? Semakin tua semakin jadi, harusnya semakin tua semakin bahagia. Tapi banyak orang yang ketika masih ada anak dia bahagia, tetapi ketika sudah berdua anaknya sudah pada besar malah bertengkar terus suami istri. Gara-gara suami hatinya keras, istri hatinya keras. Di Cikarang kemarin seorang suami umur 25 tahun menggorok leher istri 25 tahun, anaknya masih kecil-kecil. Kenapa itu terjadi? Suami hatinya keras. Artinya salah satu kunci kebahagiaan hidup itu adalah hatinya lembut. Dan untuk hatinya lembut itu Allah turunkan hati yang lembut itu melalui lapar. Makanya Allah, kamu harus puasa. Karena dengan puasa itu hatimu akan menjadi lembut. Satu. Jadi yang dia lakukan bukan laparnya, baik lapar karena nggak ada makanan maupun lapar karena puasa. Ini makanan banyak, nggak bisa lapar dong, nggak bisa lembut, bisa puasa. Ya, jadi bisa kelaparan itu menjadi hatinya lembut kalau kita mengambil makna dari. Bahkan orang untuk operasi itu walaupun ada makanan, dia sebelum operasi setengah jam atau 1 jam 2 jam harus puasa dulu, harus lapar dulu, baru bisa dioperasi. Yang pertama. Yang kedua, loh tadi kenapa kamu suka sakit? Dengan sakit dosa-dosaku bersih. Kalau saya nggak bersih dosanya, mendapatkan adab di akhirat itu luar biasa. Adabul akbar, tidak ada orang yang kuat. Tapi kalau sakit saya masih kuat. Sakit saya masih bisa bertahan, saya bisa menahan, masih bisa bersabar. Tapi kalau neraka nggak bisa. Maka nggak mungkin saya sakit kecuali saya punya dosa. Kalau saya nggak punya dosa, saya nggak sakit. Atau dengan sakit itu saya diangkat derajatnya. Sementara untuk naik derajat itu nggak mudah. Sementara sakit, ya saya masih bisa bertahan. Ya, jadi yang dilihat bukan sakitnya ya, hikmah daripada sakit. Yang terakhir, kenapa kamu sudah mati? Dengan mati, aku berjumpa dengan kekasihku, berjumpa dengan Tuhanku yang selama ini memberikan nikmat-nikmat kepadaku. Jadi yang dilihat bukan matinya. Ya kalau kita pindah mati sekarang mau nggak? Apa nggak mau? Anak saya belum nikah dan seterusnya, gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat seperti Abu Dzar, maka kita katakan bahwa saya semua pasrahkan kepada Allah, mana yang terbaik menurut Allah. Nah ini adalah orang yang telah dibuka oleh Allah hatinya melalui menjadi orang yang bersyukur. Jadi orang bersyukur itu ya dikorban, hatinya dibuka oleh Allah. Jadi untuk bahagia itu nggak harus sehat. Ketika sakit orang itu bisa bahagia, ketika dia bisa melihat hikmah daripada sakit. Begitu juga
Rata-rata orang kalau mati itu hawanya sedih. Tapi kalau dia sudah dibuka, artinya mengenai hikmah daripada mati, bahkan dia kemudian senang dengan kematian itu. Karena dengan senang dengan kematian nggak akan datang lebih cepat. Ustaz, bagaimana kalau saya senang dengan kematian nanti belum waktunya datang, dia datang karena suka? Enggak. Walaupun kita senang dengan kematian, dia akan datang pada waktunya. Sebaliknya, walaupun orang itu bencinya setengah mati dengan datangnya kematian, nggak mengundur. Oh, dia benci terus matinya sampai mau datang. Kenapa? Dia benci sama saya? Enggak. Kalau waktunya datang, walaupun dia benci, datang aja dia. Jadi suka dan benci kepada kematian tidak menyebabkan kematian itu datang lebih cepat atau datang lebih lambat. Dan yang paling indah, saudaraku, ketika kita senang dengan kematian, kemudian kematian itu datang, kira-kira tambah senang atau tambah susah? Kita senang dengan si A, kita senang sama tamu kita tunggu-tunggu, begitu dia datang, oh alhamdulillah kita pulang, senang aku, udah kangen sama kamu, udah lama aku tunggu-tunggu sekarang, alhamdulillah. Tapi kalau kita benci dengan seseorang, ketika dia datang gimana rasanya? Wah, jengkel kita ketika kita benci. Maka mulai hari ini jangan pernah kita benci dengan kematian, karena dia pasti datang. Kalau kita benci dia datang, kita pasti akan sengsara. Karena kita benci, yang kita benci dia datang, sengsara kita. Tapi kalau kita senang, kita suka dengan kematian, ketika dia datang kita senang yang luar biasa. Itulah yang namanya husnul khotimah, yaitu dia senang ketika kematian datang. Jadi kita nggak bisa husnul khotimah kalau kita masih benci dengan kematian, gitu ya. Dengan cukup. Dan ada lagi gitu. Oh, iya. Jadi kalau di mana rukun iman ya, larinya ya kalau tauhid itu ya. Jadi kalau lari ke rukun iman, sebagaimana dalam hadis itu rukun iman jadi ada 6 ya, ya kan? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada dan seterusnya sampai apa? Iman kepada hari akhir. Nah, jadi kalau kita berpedoman pada hadis itu, maka di situ rukun iman ada 6. Ya, walaupun nanti semuanya nanti dilarikannya kepada Allah semuanya. Jadi satu tauhidnya, jadi satu mengisahkan Allah intinya. Kita beriman kepada Al-Qur'an, kitab Allah. Tujuannya adalah untuk mengisahkan Allah agar kita bisa menyatakan tadi bahwa seluruh nikmat itu berasal dari Allah. Ya, jadi kalau berkaitan dengan iman maka kita larikan ke hadis tadi. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6 gitu. Bagaimana kalau rukun iman kita tambah lagi begini-begini? Ya monggo ya, tetapi itu tidak berdasarkan kepada hadis. Kalau kita berdasarkan hadis maka rukun iman ada 6. Walaupun yang seperti ini kadangan ya, kalau kita bahas lebih jauh lagi itu biasanya akan terjadi perdebatan. Maka kita tidak lebih jauh ke perdebatan. Intinya bagaimana kita tadi bisa mentauhidkan Allah, bahwa seluruh nikmat itu berasal dari Allah. Ya, jadi seringkali bicara fikih apalagi ya, itu lebih runyam lagi. Ya ini bid'ah, sampai kalau mengatakan amin itu bid'ah. Ya, lagi viral kan. Nah, ini kalau kita bahas yang itu nggak selesai. Gitu. Jadi kita sederhanakan saja. Kalau rukun iman berarti lari ke hadis ada 6. Gitu Pak ya. Yang tadi udah dipelajari dari kita dulu waktu kecil. Dan nanti ada sifat 20 dan sebagainya. Yaitu masuk ke wilayah wilayah istihad. Ya, gitu kira Pak ya. Nah, ya. Ayat terakhir. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Saya juga dalam rangka setelah mendengarkan kajian tadi, itu terutama dalam hal bersyukur Ustaz. Pertanyaannya adalah apakah di dalam bersyukur itu misalnya salah satunya adalah dengan mengucapkan misalnya alhamdulillah dan lain-lain, juga menyebutkan kata-kata misalnya tadi Gusti kang mau bos nanti belum matur nuwun panjenengan kula kersa paring kula garwa ingkang putra ingkang wayah dan lain-lain. Terima kasih Gusti Allah. Misalnya boleh nggak? Ya. Jadi selama tadi dilarikan ke Allah ya, larinya ke Allah,
maka itu masuk tauhid. Tadi kan persoalannya kan larinya ke alam itu ya. Alam tapi nggak ditutup dengan ke Allah. Maka ini tauhidnya jadi rusak. Tapi kalau misalnya seperti kemarin ada seorang dokter BMKG, berarti selama ini kita kufur dong Ustaz itu. Ya, kalau selama ini tidak dilarikan ke Allah. Jadi secara ilmiah boleh diuraikan. Oh, ini terjadi gempa karena begini. Ujungnya di situ. Bi'idnillah, dengan izin Allah. Ya, jadi selama kita larikan dengan izin Allah, maka tauhid itu terjadi. Jadi nggak mengapa tadi sebenarnya bla 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 itu nggak mengapa, tapi jangan berhenti di situ. Harus ditutup kepada semuanya biidnillah atas izin Allah. Gitu. Jadi silakan ya dengan bahasa kita romantis ya, bahasa romantis ya. Pakai bahasa kromo gitu kan. Pakai bahasa yang lebih panjang lagi silakan, selama itu kita mengakui bahwa hakikatnya seluruh kenikmatan itu berasal dari Allah. Jadi insya Allah dengan seperti itu tauhid kita nggak rusak. Enggak ada lagi? Cukup ya? Cukup ya? Cukup? Insya Allah ya. Baik, tadi belum ditutup dengan kafatul majlis, Pak MC. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya mengenai kebahagiaan. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan beberapa catatan dari kuliah Ustaz tadi. Yang pertama,